Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Oktaramdina dengan NIM E1C02310134. Saya berasal dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui ujaran. Dalam berbicara, seseorang tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti meminta, memerintah, berjanji, mengancam, atau memuji. Dengan demikian, setiap ujaran selalu memiliki maksud tertentu. Baik, yang selanjutnya ada peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya komunikasi antara penutur dan lawan tutur dalam situasi tertentu. Makna tuturan dipengaruhi oleh konteks tempat, waktu, tujuan, dan hubungan penutur dengan lawan tutur. Karena itu, satu kalimat bisa memiliki arti yang berbeda tergantung situasi. Selanjutnya ada jenis tindak tutur. Jenis tindak tutur ada 3. Yang pertama, tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindakan mengucapkan sesuatu sesuai makna harfiahnya. Fokus tindak lokusi ada pada bentuk dan arti kalimat. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah maksud yang ingin dicapai penutur melalui tuturan. Tuturan dapat digunakan untuk memerintah, meminta, melarang, menyarankan, atau berjanji. Yang ketiga ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah dampak atau pengaruh tuturan terhadap lawan tutur. Dampaknya dapat berupa rasa takut, senang, marah, sedih, atau melakukan sesuatu. Baik, kita akan memaparkan tentang kasus tindak tutur dari 3 jenis tindak tutur tadi. Yang pertama, tindak lokasi. Wujud tuturan berbentuk AC di ruangan ini dingin sekali. Arti literalnya, seseorang hanya menyatakan fakta fisik atau kondisi cuaca di dalam ruangan saat ini, yaitu suhu udara AC terasa sangat rendah. Selanjutnya, tindak ilokasi. Maksud tersirat dalam tindak ilokasi ini, seseorang tidak hanya sekedar ingin berbagi informasi tentang suhu AC, tetapi di balik ucapan tersebut ada maksud tersirat, yaitu meminta bantuan untuk menaikkan suhu AC tersebut. Kategori yaitu direktif, meminta atau memohon secara halus atau tidak langsung kepada pendengar terkait dengan tindak tutur yang diucapkan. Ketiga, tindak perlokusi. Efek yang terjadi, orang lain yang peka terhadap ucapan pembicara akan langsung mengambil remote AC lalu menaikkan suhu AC agar ruangan menjadi lebih hangat. Nah, dari kasus tindak tutur tersebut, tentu saja ada solusinya. Solusi yang pertama, solusi dari pendengar, yaitu kunci utama keberhasilan tindak tutur tidak langsung seperti contoh kasus di atas adalah prinsip kerjasama dan peka terhadap konteks. Selanjutnya, tindak solutif. Pendengar tidak boleh hanya memahami kalimat tetapi harus membaca situasi pembicara. Selanjutnya ada contoh respon terbaik. Pendengar langsung merespon dengan tindakan dan konfirmasi verbal yang sopan. Nah, solusi yang kedua adalah solusi dari pembicara. Pembicara bisa mengubah tindak tutur menggunakan tindak tutur langsung. Contohnya menggunakan kalimat perintah. Tolong bantu naikkan suhu AC-nya ya, agak dingin di sini. Atau menggunakan kalimat tanya. Bisa tolong naikkan suhu AC-nya sebentar? Agak dingin soalnya, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tindak tutur dan peristiwa tutur. Di sini saya akan membaca kesimpulan. Tindak tutur adalah pengujaran kalimat
yang tidak sekadar memproduksi kata-kata, melainkan juga melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan maksud tertentu kepada lawan tutur melalui pemahaman tiga dimensinya, yaitu yang diucapkan atau lokusi, apa yang dimaksud atau ilokusi, dan apa efeknya atau perlokusi. Kita dapat melihat bahwa komunikasi yang efektif sangat bergantung kepada kepekaan konteks. Oleh karena itu, kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari dapat dihindari jika pembicara menyampaikan maksudnya yang jelas dan sopan. Sementara pendengar mampu membaca situasi di balik kata-kata tersebut. Itulah penjelasan dari saya tentang tindak tutur dan peristiwa tutur beserta contoh kasus mengenai tindak tutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.